Hari ini kita akan membahas salah satu penyakit genetik paling serius yang mempengaruhi transport membran, yaitu fibrosis kistik atau cystic fibrosis. Penyakit ini adalah contoh nyata dari bagaimana defek kecil dalam protein membran itu dapat menyebabkan dampak besar terhadap kehidupan manusia. Meskipun penyakit ini jarang ditemui di beberapa populasi, dampaknya sangat parah dan mengubah hidup pasien serta keluarga mereka. Mari kita bahas lebih dalam tentang apa itu fibrosis kistik, penyebab utamanya, dan bagaimana defek ini memengaruhi tubuh manusia. Pertama, apa itu fibrosis kistik? Jadi, apa sih itu fibrosis kistik? Jadi, fibrosis kistik adalah penyakit genetik yang membuat mukus di tubuh menjadi sangat kental, menyumbat saluran nafas dan pankreas. Lalu, kenapa sih mukus kental pada fibrosis kistik itu menjadi masalah? Tentu, karena mukus kental itu sulit dikeluarkan, menyebabkan infeksi paru-paru dan gangguan pencernaan. Kemudian, apa sih nama bakteri yang sering menyerang paru-paru pasien fibrosis kistik? Namanya Pseudomonas aeruginosa. Jadi, fibrosis kistik adalah penyakit genetik fatal yang paling umum di kalangan populasi Kaukasia di Amerika Serikat, dengan insiden 1 dari setiap 2.000 anak lahir. Nah, penyakit ini ditandai oleh pembentukan mukus yang abnormal, kental, dan lengket yang menyumbat saluran tubuh, terutama di saluran nafas dan pankreas. Pertama, poin di masalah pernafasan. Jadi, mukus kental di saluran nafas itu menyebabkan udara sulit masuk dan keluar paru-paru. Mukus ini juga menjadi tempat ideal bagi bakteri untuk tumbuh, sehingga pasien rentan terhadap infeksi pernafasan berulang. Salah satu bakteri yang paling umum adalah Pseudomonas aeruginosa, bakteri oportunistik yang menyerang ketika daya tahan tubuh melemah. Infeksi berulang itu menyebabkan jaringan paru-paru membentuk jaringan parut atau fibrotik yang semakin memperburuk fungsi paru-paru. Pasien akhirnya kesulitan bernafas karena kerja pernafasan menjadi sangat berat. Lalu, di poin masalah pankreas. Jadi, selain saluran nafas, mukus kental itu juga menyumbat saluran pankreas, menghambat aliran enzim pencernaan ke usus. Akibatnya apa? Akibatnya, pasien itu mengalami kesulitan mencerna makanan yang menyebabkan malnutrisi dan penurunan berat badan. Jadi, fibrosis kistik adalah penyakit yang kompleks, memengaruhi banyak sistem tubuh, tetapi inti dari masalahnya adalah gangguan pada transport membran. Kedua, penyebab utama, defek pada protein CFTR. Apa sih nama protein yang bermasalah pada fibrosis kistik itu? Namanya protein CFTR atau Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. Lalu, apa sih fungsi normal protein CFTR itu? Fungsinya protein CFTR itu membentuk kanal yang memungkinkan ion klorida itu bergerak melalui membran plasma, menjaga mukus tetap encer. Kemudian, apa sih yang terjadi jika protein CFTR itu tidak bekerja dengan baik? Yang terjadi adalah mukus menjadi lebih kental karena air itu ditarik keluar, menyebabkan sumbatan di saluran nafas dan pankreas. Jadi, penyebab utama fibrosis kistik adalah mutasi pada gen yang mengkode protein Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator atau CFTR. Protein ini memiliki peran penting dalam membentuk kanal klorida di membran plasma. Jadi, poinnya adalah bagaimana CFTR itu bekerja normal. Jadi, dalam kondisi normal, CFTR itu membentuk kanal yang memungkinkan ion klorida itu bergerak melalui membran plasma. Lalu,